Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleh hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat selalu ya. Mari sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sama-sama. Yuk, diangkat tangannya, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik, yaitu yang akan dibahas tentang matematika di tema 3, subtema ke-4. Ya, di sini ada kesetaraan satuan waktu yang sebelumnya kita pernah bahas di Zoom, yang itu tentang kesetaraan satuan waktu. Kalau kemarin itu ada jam, ya. Jam itu yang kita bahas kemarin ada jam analog dan jam digital. Nah, di sini ada satuan waktunya jam dirubah dengan menit ya. Kalau kemarin satuan berat dan satuan panjang ada kilometer, hektometer, ada kilogram, gram. Nah, kalau yang sekarang ini yang satuan waktu yaitu ada jam, menit, dan detik. Ya, di sini kalian bisa perhatikan ada 1 jam yaitu sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit ada 60 detik. Kemudian 1 jam itu ada 3.600 detik. Nah, ini adalah kesetaraan dalam satuan waktu tentang jam, ya. Kemudian, nah di sini ada latihannya sedikit. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalian bisa perhatikan di video ini selanjutnya tentang cara mengerjakan atau menghitung merubah kesetaraan waktu dari detik menjadi menit, kemudian dari menit menjadi jam. Ya, kalian bisa simak video Ibu selanjutnya dengan baik. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan cara penyelesaian soal yang tadi sudah Ibu sampaikan. Di sini ada soalnya dua soal, yaitu yang pertama 240 detik sama dengan berapa menit, kemudian yang kedua 240 menit sama dengan berapa jam. Nah, di sini Ibu akan ambil salah satunya, yaitu yang nomor 2 ya. Caranya dibagi. Di sini ada 240 dibagi 60. Kenapa 60? Karena 1 jam 60 menit. Nah, di sini cara mengerjakannya, pertama lihat angka 2 ini bisa tidak dibagi 60. Kalau tidak, kita lanjut ke angka 2-nya sebelahnya, yaitu 24. 24 dibagi 60 bisa tidak? Tidak. Oke, biar lebih mudah, kita abaikan dulu deh 0 yang di sini sama 0 yang di 60 ini, kita abaikan dulu. Kita kerjakan dulu nih. 24 dibagi 6. Kalau kalian hafal dengan perkalian 6, maka pasti tahu yang hasilnya 24 perkalian 6-nya itu berapa. Nah, sekarang kita tinggal bagi 24 dibagi 6, yaitu 4. Kita kembalikan 4 dikali 6 yaitu 24. Nah, sekarang kita anggap lagi ada 0 di sini. Nah, kemudian kita turunkan di sini 0-nya juga. Nah, lalu kita selesaikan dengan pengurangan. 240 dikurangi 240 yaitu 0. Maka 240 dibagi 60 hasilnya 4. Maka jawaban yang nomor 2, 240 menit sama dengan 4 jam. Atau cara pengurangannya, penjumlahan berulangnya bisa hasil di situ kan 240. Penjumlahan berapa yang hasilnya 240? Kalau 1 jamnya 60 menit. Nah, berarti kalian tinggal hitung saja nih, 60 ditambah 60 yang hasilnya biar 240. Nah, kita coba hitung lagi penjumlahan berulang. 60 ditambah 60. Kita coba tadi ini 60 tambah 60, 0 tambah 0, 0, 6 tambah 6, 12, 120. Ini juga kita tambahkan lagi, sama hasilnya 120. Nah, 120 ditambah 120 kita hitung. 0 tambah 0, 0, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 1, 2. Nah, berarti penjumlahan berulang yang hasilnya 240, 60-nya ada berapa banyak? Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 240 menit sama dengan 4 jam. Kenapa 4 jam? Karena penjumlahan yang hasilnya 240 yaitu 60-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. Ya, mungkin itu saja
untuk penjelasan soal yang Ibu sudah utarakan tadi. Semoga kalian memahami. Jika belum, boleh bertanya Japri atau minta bantuan ayah dan bunda. Terima kasih. Oke, dari video yang tadi aku sampaikan, kalian bisa perhatikan lebih baik, lebih teliti cara untuk pengerjaannya. Nah, kalau di sini Ibu akan membahas kembali tentang penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Nah, seperti yang tadi sebelumnya Ibu sampaikan, satuan waktu ada jam, menit, dan detik. Nah, kalau tadi kalian sudah mengetahui kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit, kemudian 1 menit sama dengan 60 detik, kemudian 1 jam sama dengan 3.600 detik. Ya, kalau di sini cara menghitungnya ada contohnya. Kalian bisa lihat di sini ada 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Nah, cara menghitungnya boleh kalian dengan bersusun panjang ke bawah, ya, atau bisa kalian dengan menggunakan jam analog. Kalian tinggal hitung berputar atau ditambahkan, ya, dengan jam menitnya, menghitung menitnya dari 1 jam menuju 1 jam 5 menit menuju 1 jam 45 menit. Nah, kalau di sini dengan cara bersusun panjang, kalian ratakan dulu, letakkan satuan waktunya secara sejajar, kemudian lakukan penjumlahan seperti penjumlahan pada umumnya. Ya, di sini juga ada latihannya. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengerjakannya dengan cara bersusun panjang seperti tadi. Kalian bisa simak baik-baik video Ibu tentang cara pengerjaannya. Ya, tadi kan ada 2 soal ya, yang untuk penjumlahan dan pengurangan secara bersusun panjang. Nah, di sini Ibu ambil salah satunya, yaitu kita ambil yang nomor 1 ya. Di sini ada 1 jam ditambah 1 jam 15 menit, ya, ditambah dengan 2 jam 24 menit. Nah, ini kita lakukan dengan cara bersusun panjang seperti penjumlahan pada umumnya. Ya, kita tinggal hitung saja menitnya dulu, yaitu 15 menit ditambah 24 menit. Kita hitung belakangnya dulu. 5 ditambah 4 yaitu 9. Kemudian 1 ditambah 2 itu 3. Setelah kita menghitung menitnya, kalian hitung langsung ke jamnya. Jamnya di sini ada 1 jam ditambah 2 jam sama dengan 3 jam. Jadi 1 jam 15 menit ditambah 2 jam 24 menit sama dengan 3 jam 39 menit. Nah, ini adalah cara menghitung dengan penjumlahan bersusun panjang ke bawah. Ya, mungkin kalian bisa latihan lagi. Kalau kesulitan bisa minta tolong bantuan ayah dan bunda. Ya, kemudian kita lanjut tentang menentukan lama waktu suatu kegiatan. Ya, satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan berlangsung. Ya, kayak tadi di video sebelumnya itu juga bisa menghitung lamanya satuan waktu. Nah, lama satuan waktu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu cara kegiatan berakhir dengan waktu dimulai kegiatan tersebut. Ya, kalau contohnya tadi itu penjumlahan. Kalau menentukan lama waktu bisa kita balik. Nah, selesainya waktu kita kurangi dengan awalnya waktu kegiatan. Ya, itu. Kemudian di sini juga ada contohnya. Ya, untuk tadi kan Ibu sudah menjelaskan cara menghitung pengurangan secara bersusun pendek ataupun bersusun panjang ya. Nah, di sini ada contoh untuk menentukan satuan lama waktunya ya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu Lani mengamati sebuah bongkah es pada pukul 8.15. Nah, esnya mencair secara penuh yaitu jam atau pukul 8.55. Nah, berapakah lama waktu proses es mencair keseluruhannya? Nah, di sini ada cara penyelesaiannya, yaitu tentang caranya lama proses dikurangi dengan awal mengamatinya. Nah, di sini ada lama prosesnya. Lama prosesnya mencairnya yaitu 8.55 atau jam 8:55 menit. Kemudian dikurangi karena tadi kita ingin mencari lama waktunya, dikurangi dengan awal mulai prosesnya 8.15. Nah, bagaimana bisa mendapatkan hasilnya 40 menit? Yaitu bisa dengan cara garis bilangan
di setiap titiknya ini adalah menunjukkan menit. Menitnya berapa? 5 ya, seperti jam analog atau jam digital. Kalau jam analog, kemarin seperti Ibu sudah sampaikan di Zoom, setiap angka di jam analog tersebut itu menunjukkan menitnya ya. Kemudian di sini bisa kita gunakan garis bilangan. Garis bilangannya tadi menunjukkan menit. Nah, tadi mulainya di sini ada jam 8:15. Kemudian kita buat lagi jam 8:20 titik keduanya ya, begitu sampai ke jam 8:55. Nah, sekarang kita hitung maju dari jam 8:15 sampai jam 8:55. Kira-kira majunya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8, karena selesainya di jam 8:55. Nah, 8 titik ini kalian bisa tinggal kalikan 5 menit. Berarti 8 dikali 5 sama dengan berapa? 40 menit. Nah, di sini tadi 8 kali 5 sama dengan 40 menit. Nah, maka lama es mencair yang dilakukan oleh Lani dari jam 8:15 ya, tadi nih di jam 8:15 ya, 8:15 ini sampai jam 8:55, maka hasilnya yaitu tadi caranya, selesainya dikurangi awalnya sama dengan 40 menit. Kalau kita tadi menggunakan cara bersusun, cara dengan garis bilangan ya, di setiap titiknya ini menunjukkan menit, maka kalian tinggal lakukan maju saja dari mulainya menuju akhirnya. Nah, kalian tadi seperti yang tadi Ibu sampaikan bisa dihitung, tinggal dikalikan 5. Kenapa dikalikan 5? Karena di setiap menitnya ini 5 menit. Ya, jadi kalian majunya berapa, tinggal dikalikan menitnya tadi, setiap titiknya ini 5. Oke? Nah, mungkin itu cara untuk dengan garis bilangan. Kalian bisa dengan cara bersusun pendek atau bersusun panjang seperti yang penjumlahan sebelumnya. Tapi kalau menentukan lama waktu, itu tadi kuncinya yaitu lamanya kegiatan dikurangi awalnya kegiatan. Oke? Ya. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan latihan soal yang ada di buku pena kalian. Nah, kira-kira latihannya halaman berapa ya? Ya, latihannya yaitu ada di halaman 81 buku pena kalian di subtema keempat. Nah, nanti minta tolong ayah dan bunda untuk mengajarkan kembali atau mengingat caranya yang telah Ibu sampaikan tadi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.